pertama. Betul. Betul ya? Ya. Berhasil berarti Angga ya? Angga atau siapa nih yang meyakinkan? Sebenarnya kalau misalnya tadi yang Mas Angga cerita, kita 15 tahun yang lalu sudah pernah bertemu di dalam produksi film pertamanya Mas Angga juga sebenarnya. Tapi itu terlepas, masih awal-awal juga aku kenalan sama Mas Angga dan sebaliknya. Terus kita dipertemukan lagi di sini, tapi aku yakin Kanjeng Iblis, tumbal Kanjeng Iblis jauh lebih baik lah ya Mas. Dan ya ini pertama kali aku main horor, karena aku juga tahu ini diproduksi oleh Visinema dan ini kesempatan yang sangat baik buat aku ambil. Jadi ya of course. Coba ceritakan dong pengalamannya ketika syuting, ketika reading gitu Johan. Ya, prosesnya panjang ya, maksudnya dari kita awal-awal terima skripnya, aku sendiri sebenarnya ada rasa deg-degannya karena begitu dekat dengan apa yang sedang aku alamin. Really? Ya. Which part? Langsung ngeri nih. Jadi emang peran Tia ini, dia itu kan sebenarnya, kita udah masuk ke narasi ini belum ya? Boleh Ya. Jadi Tia ini kan dia sebenarnya pindah dari kota Asia ke kota baru ini ya, gitu, untuk mencari kakaknya yang namanya Putri. Bukan Ayudhya tapi mencari kakaknya yang bernama Putri, dan kakaknya ini sudah lama menghilang dan dia pindah ke kos-kosan inilah gitu, dimana kos-kosan ini harganya relatif murah, habis itu fasilitasnya baik, tapi memang punya aura yang sedikit menegangkan lah gitu di situ. Nah, pada momen aku membaca skrip itu, sebenarnya aku juga baru pindahan, aku baru punya rumah. Waduh, langsung deg-degan gak sih? Aku baru pindahan, jadi pas terima skripnya juga ya kayak aku telepon manajer aku, ini gue apes apa apes ya? Gitu. Oke. Tapi so far dengan keterlibatan kamu di Tumbal Kanjeng Iblis sebagai Tia, menurut kamu seperti apa? Nah, aku sangat bersyukur mendapatkan bimbingan dari Bapak Sutradara Nizam, karena nggak banyak sutradara yang sebenarnya terbuka untuk mendengar semua masukan dan juga aspirasi dari kita sebagai aktor, dan Nizam salah satu sutradara yang memberi ruang buat kami sebagai pemeran untuk bisa kembangin karakter kita. dan terutama juga bimbingan Mas Angga dan Kancip di dalam proses ini yang sangat mengayomi kita sebagai pemeran, yang membuat aku juga merasa lebih sangat nyaman lah gitu selama proses ini gitu. Mungkin ada banyak challenges ya gitu, karena ini pertama kali aku main film horor, jadi aku agak jet lag juga, dengan beneran jet lag karena jam tidurnya kembali kita. Iya ya. Dan aku tidak terbiasa dengan hal itu sebenarnya gitu. Makanya banyak pelajaran yang aku dapatkan dari kakak-kakak senior di sini. Ratu loh ini ratu film horor. Dari Bapak Riflu Wikana juga dan teman-teman lainnya yang sangat membimbing aku dan mempercayakan aku untuk memerankan dia dengan semampuku. Gitu. Jadi aku sangat bersyukur dikelilingin orang-orang yang sangat baik dan mendukung proses aku main film horor ini. Nah, sekarang dengan karakter Tia, kira-kira apa nih yang membuat penonton itu akan suka atau akan sebel sama dia? Menurut kamu sendiri, coba ceritakan karakternya Tia nih. Oh, digeleng-geleng langsung. Wah, ini pasti banyak ceritanya nih. Karena kalau menurut aku ya kalau misalkan dibilang peran yang relatable itu udah sangat generik ya gitu. Karena pastinya sebuah film pasti selalu mencari plot buat si karakternya yang dapat dipahamin sama banyak orang lah gitu, yang umum. Cuman kalau buat aku si Tia ini adalah karakter yang kita jadi agak bingung gitu, antara kita bisa relate sama dia atau ini orang yang kayak gitu ya, gemes kayak kenapa ada orang kayak lo sih gitu. Karena dia sebenarnya niatnya baik untuk bisa memecahkan misteri yang terjadi kepada yang menerpa keluarganya lah gitu, kakaknya dan yang menghilang itu gitu. Dia mencoba untuk mencari tahu, cuma masalahnya double
karakternya tuh bener-bener kayak gak bisa dibilangin, kayak aku banget. Oh, malah sama justru ya. Malah sama Cuma seperti ini parah banget sih. Ini kayak ada Gen Z syndrome-nya dia yang pun udah dibilangin sama orang lain jangan, dia sampai kena batunya ya dia nggak akan berhenti gitu. Dan menurut aku itu sebenarnya spirit yang membuat aku juga terwow. Apa sih? Tapi kalau dia menyerah filmnya nggak lama loh nanti jadinya kan? Kenapa? Kalau dia menyerah pada saat itu oke deh gitu nggak usah cari mampus. Iya mungkin itu jadinya cuma udah iklan selesai. kali ya. Iya. Jadinya short movie aja. Betul. Tapi kamu udah nonton filmnya full atau masih dirahasiakan? Gimana? Aku Posternya aja baru lihat ya? Aku baru lihat, aku belum nonton hasil akhirnya sih. Cuman kayak sebelum editing udah sempet lihat dan aku sebenarnya kaget banget sama hasilnya karena ya itu tadi yang Mas Angga bilang, pace-nya juga sangat cepat, tidak berlarut-larut dan esensi dari setiap plot yang ada di dalam film ini tersampaikan dengan baik. Sebenarnya aku di tahun ini tuh memiliki sebuah wishlist. Aku memiliki, emang sudah menargetkan diri aku untuk bermain film kembali karena sebenarnya sudah sekitar 2 tahunan lah gitu dari filmku yang terakhir. Aku belum main film lagi karena lagi fokus di musik pada saat itu. Dan wishlist utama aku adalah horor dan ya terserah sih mau percaya atau enggak. Aku punya chat WhatsApp ya tapi Yang bisa di screenshot ya? ke manajer aku bilang wishlistnya adalah aku mau main genre horor dan kalau bisa produksi di sinema. Serius? Tapi, iya. Wow. Demi apapun. jadi aku pernah ucapin itu sama manajer aku dan aku sangat diberkati kayaknya dan alhamdulillahnya ucapan itu doa. Ya aku jadi harus ngucapin yang baik-baik dulu sepertinya dan ya itu terkabul gitu dengan adanya produksi ini gitu. Aku bilang aku pengen main film horor karena aku tahu aku sangat sadar betul dengan image aku yang memang cheerful dan sangat happy di dalam event apapun. Itu emang default aku, tapi memang jadi sebuah brandingan yang menurut aku juga membatasi ruang aku berkarya ya gitu. Karena aku juga sebenarnya pengen explore banyak hal yang lain. Cuman karena persona itu yang sudah aku build dari awal jadi susah untuk explore kemana-mana gitu. Mungkin karena memang dulu ya saat ini aku udah menjadi independent artist. Jadi aku memang sudah dengan manajemenku sendiri dan bisa ngobrol heart to heart dengan produser juga dan PH juga mau pengembangan karakter kayak apapun, mau ada Let's go gitu ya. ya bersebelahan dengan setan dan lain sebagainya. Aku bersebelahan dengan setan. Iya kan, kita kan kayak ya Terus sekali ya memang. Iya benar. gitu Ganti itu. Nanti ganti horor. Jen, ya itu aku dulu mungkin bisa dibilang sangat dibatasi untuk bisa bermain film horor dan sekarang karena aku membuat keputusan sendiri, aku bisa ngelakuin apa aja yang aku mau. Boleh tepuk tangan.